singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berjudul Analisis Regresi Linier Berganda dan Korelasi Berganda. Sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Dilan Insyira Siregar sebagai moderator dan ini teman-teman saya. Saya Dewi Sarani sebagai pemateri pertama. Saya Dea Dirwana Putri sebagai pemateri kedua. Saya Ulia Putri Utami sebagai pemateri ketiga. Saya Adayana Lina Putri sebagai pemateri keempat. Saya Eni Andreni sebagai pemateri yang kelima. Baiklah, selanjutnya kami akan memulai presentasinya. Materi pertama akan dibawakan oleh Zahrani. Kepada Zahrani, saya persilahkan. Pengertian regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Dalam bahasa Inggris, model ini disebut dengan multiple linear regression. Perbedaan regresi linear sederhana dengan regresi linear berganda adalah pada analisis regresi sederhana hanya melibatkan satu variabel dependen dan satu variabel independen. Sedangkan regresi linear berganda menggunakan dua atau lebih variabel dependen maupun dependen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Dalam bahasa Inggris, model ini disebut dengan multiple linear regression. Perbedaan regresi linear sederhana dengan regresi linear berganda adalah pada analisis regresi sederhana hanya melibatkan satu variabel dependen dan satu variabel independen. Sedangkan regresi linear berganda menggunakan dua atau lebih variabel dependen maupun dependen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zahrani. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Dirwana. Kepada Dea Dirwana, saya persilahkan. B. Persamaan regresi linear berganda. Analisis regresi membentuk persamaan garis lurus atau linier dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan nilai suatu variabel terikat Y jika nilai variabel bebas X yang berhubungan dengan sudah ditentukan. Secara umum, persamaan regresi di mana variabel terikat Y merupakan nilai yang diprediksi, maka persamaannya 1. Regresi dua variabel bebas sama dengan Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Yang kedua, persamaan regresi tiga variabel bebas, yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3. Yang ketiga, persamaan regresi untuk K variabel bebas, yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah 3. Persamaan regresi untuk K variabel bebas, yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah dan selanjutnya, di mana Y
sama dengan variabel terikat atau variabel dependen. X sama dengan variabel bebas atau variabel independen. A sama dengan konstanta, B1, B2, Bn sama dengan kemiringan garis regresi. Koefisien regresi linier berganda apabila diketahui dua variabel bebas dan satu variabel terikat dengan persamaan Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2, maka untuk mendapatkan nilai A, B1, B2 dengan rumus sigma X1 pangkat 2 sama dengan sigma X1 pangkat 2 kurang sigma X1 pangkat 2 buka kurung 2 per N X sigma Y pangkat 2 sama dengan sigma Y pangkat 2 dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2 per N sigma X2Y sama dengan sigma X2Y dikurang buka kurung X sigma X2 tutup kurung buka kurung sigma Y tutup kurung per N. Y sama dengan sigma Y sama dengan per N. X2 sama dengan sigma X2 per N. Sigma X2 pangkat 2 sama dengan sigma X2 pangkat 2 dikurang buka kurung sigma X2 pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 per N. X1 sigma X1Y sama dengan sigma X1Y kurang buka kurung sigma X1 per tutup kurung buka kurung sigma Y tutup kurung per N. Sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 X2 dikurang buka kurung sigma X1 tutup kurung buka kurung sigma X2 tutup kurung per N. X1 sama dengan sigma X1 per N. Nilai koefisien regresi yaitu B1 sama dengan buka kurung sigma X2 pangkat 2 tutup kurung buka kurung sigma X1 Y tutup kurung kurang buka kurung sigma X1 X2 tutup kurung buka kurung X sigma X2 Y tutup kurung B2 buka kurung sigma X1 pangkat 2 tutup kurung buka kurung sigma X2 Y tutup kurung kurang buka kurung sigma X1 X2 tutup kurung buka kurung sigma X1 Y tutup kurung. A sama dengan Y dikurang B1 X1 dikurang B2 X2. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Pak Jaya Nirwana. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia Putri Utami. Pada Aulia Putri Utami, saya persilahkan. C. Asumsi klasik regresi linear berganda. Asumsi klasik pada regresi linear berganda antara lain: 1. Data interval atau rasio skala data semua variabel terutama variabel terikat adalah interval atau rasio. Asumsi ini tidak perlu diuji, cukup kita pastikan bahwa data yang digunakan adalah data interval atau rasio. 2. Linearitas variabel bebas berhubungan dengan variabel terikat. Asumsi linearitas diuji dengan uji linearitas regresi, misalnya dengan kurva estimasi. Dengan kurva estimasi kita bisa menentukan data hubungan linear atau tidak dengan melihat nilai P value linearitas. Jika P value lebih kecil dari 0,5 maka terdapat hubungan yang linear antara prediktor dan response. 3. Normalitas residual adalah beda antara Y dengan Y prediksi. Dalam hal ini, Y adalah variabel terikat, sedangkan Y prediksi adalah Y persamaan regresi yang dibuat. Dengan demikian, residual dibangun dengan rumus Y kurang Y prediksi. Asumsi normalitas pada regresi linear adalah pada residualnya.
bukan pada data per variabel. 5. Homoskedasisitas adalah sebuah kondisi saat varian dari error bersifat konstan atau tetap. Dengan kata lain, varian dari error bersifat identik untuk setiap pengamatan. Kebalikan dari homoskedasisitas adalah heteroskedasitis. Kebalikan dari homoskedasisitas adalah heteroskedasisitas. Model regresi linear berganda yang baik adalah model yang bebas dari kondisi heteroskedasisitas. 6. Non-multikolinearitas. Multikolinearitas adalah keadaan saat terdapat interkorelasi atau korelasi kuat antara variabel bebas di dalam modelnya. Dinyatakan ada interkorelasi jika korelasi antar variabel bebas di dalam model regresi linear berganda lebih besar dari 0,8. Beberapa pakar menggunakan batasan lebih dari 0,9. 7. Non-autokorelasi. Autokorelasi dapat diartikan bahwa terdapat korelasi antar waktu, sehingga bisa diartikan dengan mudah bahwa autokorelasi ini sering terjadi pada regresi linear berganda dengan data time series atau runtun waktu dan jarang sekali terjadi pada data cross section. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aulia Putri Tami. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Adriana Dinda Putri. Kepada Adriana Dinda Putri, saya persilahkan. D. Langkah-langkah menghitung regresi berganda. 1. Eliminasi persamaan 1, 2, dan 3. 2. Eliminasi antar persamaan 1 dan 2. Eliminasi nilai A dapat persamaan 4. 3. Eliminasi antar persamaan 1 dan 3. Mengeliminasi nilai A didapat persamaan 5. 4. Eliminasi antar persamaan 4 dan 5. Mengeliminasi nilai B1 didapat nilai B2. 5. Persamaan 4 atau 5 mencari nilai B1. 6. Persamaan 1, 2, atau 3 mencari nilai A. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Adriana Dinda Putri. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. E. Contoh analisis regresi linear berganda. Samping adalah contoh 10 responden yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nomor respondennya 1 sampai dengan 10. X1 5, 8, 6, 8, 10, 6, 7, 8, 9, 10. X2 8, 6, 6, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y-nya 12, 15, 18, 20, 25, 18, 14, 16, 18, 20. Kemudian ini hasilnya. Hasil X1Y, X2Y, X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat. Dari data tabel diperoleh sigma Y-nya adalah 175, sigma X1 71, sigma X2 73, sigma X1Y 1278, sigma X2Y 1275, sigma X1 X2 510, sigma X1 kuadrat 523, sigma X2 kuadrat 555, sigma Y kuadrat 3218. Untuk menghitung harga A, B1, B2 dapat menggunakan persamaan berikut. Sigma Y sama dengan persamaan pertama, sigma Y sama dengan A kali N ditambah B1 sigma X1 ditambah B2 sigma X2. Persamaan kedua, sigma X1Y sama dengan A kali sigma X1 ditambah B1 sigma X1
ditambah B2 sigma X2 kuadrat. Lalu dimasukkan ke dalam harga-harga di atas. Persamaan 1, 176 sama dengan 10A ditambah 71B1 ditambah 73B2. Persamaan kedua 1278 sama dengan 71A ditambah 523B1 ditambah 510B2. Persamaan ketiga 1275 sama dengan 73A ditambah 510B1 ditambah 555B2. Persamaan selanjutnya eliminasi A dengan cara persamaan satunya dikalikan 71, kemudian persamaan keduanya dikalikan 10, maka didapat hasilnya 284 sama dengan 189B1 dikurang 83B2. Kemudian itu jadi persamaan keempat. Lalu kita akan mengeliminasi A dengan cara mengeliminasi persamaan 3 dan 1. Persamaan satunya dikalikan dengan 73, persamaan ketiganya dikalikan dengan 10, maka didapat hasilnya minus 98 sama dengan minus 83B1 ditambah 221B2, maka itu jadi persamaan kelima. Persamaan keempat, kemudian kita akan mencari B2 dengan cara mengeliminasikan persamaan keempat dengan persamaan kelima. Persamaan keempat dikalikan dengan minus 83, kemudian persamaan kelima dikalikan dengan 189, maka didapat P2 sama dengan 29.830. P2 tadi dimasukkan dengan salah satu persamaan 4 atau persamaan 5, yaitu 284 sama dengan 189B1 dikurang 83B2, dan didapat B1 nya minus 13.101. Kemudian B1 B2 sudah didapat, lalu dimasukkan ke dalam persamaan 1. Persamaan 1 tadi yaitu 176 sama dengan 10A ditambah 71B1 ditambah 73B2. Kemudian dimasukkan B1 B2 nya, lalu didapat A nya 125. A B1 B2 sudah didapat, jadi persamaan regresi ganda linearnya yaitu Y sama dengan 1245 dikurang 13.101 X1 ditambah 29.830 X2. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Eni Anggraini. Kepada Eni Anggraini saya persilahkan. B. Korelasi berganda. 1. Pengertian korelasi berganda. Korelasi berganda atau multi-correlation merupakan korelasi yang terdiri dari dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2 atau lebih, serta satu variabel terikat atau Y. Apabila perumusan masalahnya terdiri dari 3 masalah atau lebih dan hubungannya masing-masing variabel dihitung menggunakan korelasi sederhana, maka diperoleh alur hubungan antar masing-masing variabel. Yang kedua, persamaan korelasi berganda. Koefisien determinasi sampel untuk regresi linear berganda diberi notasi sebagai berikut: R kuadrat Y12, sedangkan koefisien korelasi adalah akar positif koefisien determinasi atau R2Y12 sama dengan akar R2Y12. Model R2
2Y12 sama dengan 1 min JKG per N kurang 1 S kuadrat Y. JKG itu adalah jumlah kuadrat S2Y adalah jumlah kuadrat Y, di mana S pangkat Y sama dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2 per M buka kurung N kurang 1 tutup kurung. Jika G sama dengan sigma Y kuadrat dikurang A sigma Y dikurang B1 sigma X1Y dikurang B2 sigma Y2 Y. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada yang sudah ini. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ariana Dinda Putri. Kepada Ariana Dinda Putri, saya persilahkan. C. Langkah-langkah menghitung korelasi berganda. 1. Buatlah H1 dan HO dalam bentuk kalimat. 2. Buatlah H1 dan HO dalam bentuk statistik. 3. Buatlah tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi ganda. 4. Masukkan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan rumus. 5. Tetapkan taraf signifikan A. Sebaiknya disamakan dengan A terdahulu. 6. Tentukan kriteria pengujian R. 7. Mencari koefisien determinasi. 8. Cari F hitung. 9. Cari F tabel. 10. Kaidah pengujian. 11. Bandingkan F hitung dan F tabel. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ariana Dinda Putri. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. D. Contoh korelasi berganda. Sigma Y sama dengan 176, sigma X1 sama dengan 71, sigma X2 kuadrat sama dengan 73, sigma X1Y sama dengan 1278, sigma X2Y sama dengan 1275, sigma X1X2 sama dengan 510, sigma X1 kuadrat sama dengan 523, sigma X2 kuadrat sama dengan 555, sigma Y kuadrat sama dengan 3218, N sama dengan 10, SY kuadrat sama dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2 per N dikurang N kurang 1 sama dengan 10 dikali 3218 dikurang 30.976 per 9 per 1. Maka hasilnya dapat 1204. Kemudian JKG-nya sama dengan sigma Y kuadrat dikurang A kali sigma Y dikurang B1 sigma X1Y dikurang B2 sigma X2Y. Hasilnya minus 21.308.954. Kemudian RY kuadrat R kuadrat Y 12 sama dengan 1 dikurang JKG per N dikurang 1 dikali SY kuadrat. Hasilnya yaitu 1,96 atau 196.700%. Maka nilai R kuadrat Y12 menunjukkan bahwa 196.700% proporsi keragaman nilai peubah Y atau putusan konsumen dapat dijelaskan oleh nilai peubah X atau X1 atau biaya promosi dan X2 atau harga melalui hubungan linier. Selanjutnya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum.